Janganlah bertanya hal-hal janggal. Ini adalah hal yang sangat pribadi. Ya nggak pantas, nggak perlu ditanyakan. Bukan urusan kita. Nggak ada gunanya juga lah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apalagi kepada orang yang baru dikenal. Jangan, ini adalah masalah pribadi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya membaca posting IG Instagram dari Tantowi Yahya, ya kakak saya yang sekarang tinggal di Sanur. Wah, dia repost nih, dan saya tidak tahu ini repost dari siapa. Tapi kepada siapapun yang membuat ini, saya mengucapkan atau menyampaikan apresiasi yang sangat besar. Dan saya mohon izin untuk menyampaikan ini secara lisan. Ini adalah tips ya, kehidupan sehari-hari supaya kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Ya, supaya kita, ini ilmu pergaulan juga. Supaya kita menjadi orang yang menyenangkan dan bukan orang yang menyebalkan. Satu katanya, jangan menelpon seseorang berturut-turut. Kalau tidak dijawab, berarti mereka sedang ada hal yang penting. Kirim pesan aja setelah itu. Dan tanyakan kapan waktu yang tepat untuk menelpon. Ini keren nih. Ya. Jadi jangan dibiasakan ya. Jadi kalau kita 2 kali, 3 kali nggak diangkat, udah. Malah 2 kali itu udah lebih dari cukup. Kalau tidak diangkat, jangan-jangan orangnya lagi rapat, lagi ada acara penting, lagi tidak bisa menerima telepon. Ya, jadi mungkin lagi suasana yang tidak dalam kondisi baik untuk menerima telepon. Jangan memaksa. WA. Ya, ada orang menelpon sampai belasan kali. Merasa bahwa itu penting. Kan yang penting bukan kamu aja. Orang yang kita telepon juga mungkin punya kepentingan. Ya, begitu. Kalau enggak, kan saya juga kadang-kadang susah ditelepon. Kalau saya lagi bawain acara, lagi seminar, lagi bawain acara kuis, kan nggak mungkin saya terima telepon. Istri saya aja kadang-kadang kalau dia menelpon saya tidak angkat, dia telepon asisten saya. Bapak lagi ngapain? Dan gak harus marah-marah. Kenapa tadi nggak terima telepon? Nggak bisa, karena kita semuanya penting. Jadi kita harus saling menghargai, itu tips. Nomor 1 itu. Nomor 2, janganlah bertanya hal-hal janggal seperti ini. Ada nih kebiasaan, oh belum kawin ya? Umur sudah berapa nih? Gitu. Atau ada juga yang nanya, belum ada anak ya? Kan sudah lama kawin. Ada lagi yang nanya, kenapa belum beli rumah sih? Ini adalah hal yang sangat pribadi. Ya nggak pantas, nggak perlu ditanyakan. Bukan urusan kita. Termasuk bertanya umur kepada perempuan aja dianggap nggak sopan loh. Mohon maaf ya Bu, Mbak, berapa umurnya? Ya itu tidak sopan. Jadi menurut saya nggak ada gunanya juga lah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apalagi kepada orang yang baru dikenal. Ya, jangan. Ini adalah masalah pribadi. Termasuk udah punya anak berapa. Kadang-kadang itu ada orang yang tersinggung juga. Jangan-jangan dia tidak menikah. Ada orang yang memutuskan tidak menikah. Kita tanya berapa anaknya. Ya, jadi nomor 2 itu. Nomor 3. Ini yang paling menyebalkan. Saya juga sebel kadang-kadang, dan Anda pun mungkin sama dengan saya. Ada orang ya, begitu bertemu, dia ngomong, gak ingat saya ya? Ayo, saya siapa? Ke teman-teman yang sudah lama tidak jumpa. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuatnya terlihat bodoh. Dan bikin dia kesal. Sebut saja namamu untuk membantunya ingat. Wah, saya paling kesel. Ada orang nelpon, halo Mi, ingat aku dah? Enggak, mohon maaf ya. Kadang-kadang juga ya, kalau bertemu, kita kan gak enak. Mi, masih ingat aku nggak? Kan kalau dibilang gak ingat kan takut menyinggung. Kita suka white lie ya. Bohong untuk kebaikan. Iya gitu. Kau nggak ingat. Kau pura-pura nih. Kau lupa dengan aku. Ya kan? Sombong nih. Mentang-mentang udah ngetop. Mentang-mentang udah berhasil. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini hanya akan membuat pertemuan ya menjadi kaku,
menjadi tidak menarik, menjadi menyebalkan. Saya kalau ditanya begitu, ingat saya nggak? Ya, kalau saya bilang nggak ingat, ngeri tersinggung. Kalau saya bilang ingat, ya ngejar nih. Ah, nggak ingat kau. Ayo, siapa namaku? Hidup kita ini bukan untuk tebak-tebakan, bos. Jadi menurut saya berhentilah bertanya seperti itu. Boleh bertanya tapi jangan dilanjutkan. Ya, Mi, ingat aku nggak? Enggak. Oh, aku Cipto loh. Kan begitu enak. Jangan membuat orang menjadi susah gitu. Menjadi jengah dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Termasuk di telepon. Halo, kenal suara saya enggak? Enggak. Ah, kau sombong banget. Masya Allah. Saya pernah berkali-kali. Sungguh saya nggak kenal nih. Ini siapa nih? Ah, tebak dulu ayo. Saya matiin tuh. Ya, kita dalam keadaan kadang-kadang sibuk. Menerima telepon aja kadang-kadang nggak sempat. Sekalinya nelpon, ya nggak juga bisa diajak berteka-teki seperti itu. Termasuk ya dalam etika bertelepon, kalau kita misalnya saya punya teman namanya Bayu misalnya. Kemudian kita sahabat dari kecil, tapi saya pastikan dia nggak punya nomor saya. Yang kalau saya telepon nama kita pasti nggak muncul. Ya kita nelpon, kalau dia nggak ngangkat jangan marah. Ih kau sombong, dia nggak tahu bos, namanya nggak muncul. Ada baiknya WA dulu. Ya Mas Helmi, saya Bayu, izin menelpon. Kan begitu. Itu baru sesuatu tindakan yang benar. Oke. Yang keempat. Ini etika. Saya kan pernah di Amerika. Di situ etikanya itu keren banget. Jadi kalau kita masuk mall, masuk kantor, ada pintu kaca gitu. Dan di belakang kita ada tamu, ada pengunjung juga, pasti kita tahan. Pasti kita tahan. Ya. Sampai masuk semua baru kita lepas. Dan etika. Etika ini ya kalau kita di pihak yang dibukakan pintu, mbok ya bilang terima kasih kek. Saya waktu baru pulang dari Amerika shock saya. Saya udah bukain pintu berbaik hati. Yang masuk itu biasa aja. Ngelihat muka pun kita. Tidak dia. Melihat muka kita pun tidak. Biasa aja. Kita itu udah dianggap kayak penjaga pintu gitu. Itu nggak sopan. Ya, jadi sekali lagi ini etika. Kalau kita sedang di depan buka pintu, ada orang di belakangnya, kita tahan dulu lah. Nah, etika untuk orang yang dibukakan pintu ada dua, mengucapkan terima kasih atau dibalas dipegang tuh tangan, ya, digantikan maksudnya. Ya misalnya ada seseorang bukain pintu saya, ya kemudian saya lewat, saya pegangkan pintu untuk juga meloloskan yang di belakang saya. Ini satu hal yang kecil tapi sangat bermanfaat. Berikutnya. Yang kelima, saat menerima pesan, balas walaupun terlambat atau sedang sibuk. WA, SMS. Ingat, bukan kita aja yang sibuk saat mempunyai waktu tetapi balas. Dan mohon maaf atas keterlambatan. Saya kan kadang-kadang seharian nggak pegang telepon tuh, nggak pegang HP. Ya bayangin. Kalau saya sedang memberi seminar, melayani diskusi, saya tidak. Tapi biasakan nih, ini juga teguran untuk saya. Kadang-kadang karena terlalu banyak yang di bawah sudah tidak terlihat. Untuk membalas yang di bawah kadang-kadang kelupaan. Ya, kalau sudah sempat membuka, balas. Maaf ya saya terlambat, ada apa? Atau kalau kayaknya penting kita yang menelpon balik. Kalau dia bilang, boleh nggak saya izin menelpon? Ya. Dan itu udah berjam-jam, ada baiknya kita yang menelpon balik. Ya, oke. 6. Beri pujian di depan orang ramai, tetapi beri kritikan secara pribadi saat sendiri. Ya, jadi kalau kita lagi ramai nih, kalau ada seseorang bagus banget, keren banget bos. Tapi kalau kita mau kritik, jangan di depan orang. Ya, usahakan untuklah menambah kebaikan. Bukan membuka aib. Kalau kita mau ngeritik di belakang aja. Bos, Mi, tadi begini-begini boleh nggak? Atau saya punya pendapat lain loh. Ya tadi kamu salah. Jangan. Apalagi kita di depan orang. Jangan mempermalukan orang prinsipnya.
Tapi kalau memuji orang, silakan. 7. Jangan membuat rencana di depan mereka yang tidak diajak atau tidak diikutsertakan. Kita suka tuh lagi ngumpul. Misalnya mau ada bisnis, mau rencana mau liburan, mau kemana, atau merencanakan sesuatu kegiatan. Ada orang, teman kita, atau yang hadir di situ, dan dia nggak terlibat gitu. Itu membuat dia kayak kambing conge itu. Ya, jangan juga terlalu asik dengan cerita sendiri. Ketemu sesama alumni, ya. Kemudian ada orang lain yang bukan alumni situ. Kita asik gitu omongannya tentang, lagi-lagi tentang kegiatan kita dulu waktu di sekolah yang sama. Jangan ya. Simpel banget. Ya, jadi ini simpel banget. Terima kasih Pak Tanto atas postingannya yang luar biasa. Dan saya pikir ini harus diketahui oleh banyak orang. Termasuk orang yang membuat ini pertama kali sehingga direpost oleh kakak saya tentu ya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.